malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nazzala, secara berangsur-angsur. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan atasmu ya Muhammad Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun. Nah, ini. Ternyata Al-Qur'an itu, para santri dan para pendengar di rumah, di dalam Al-Qur'an itu ada yang dinamakan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat itu ayat-ayat yang bagaimana? Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Karena maknanya sudah jelas, maka tidak perlu ada tambahan penjelasan lagi. Oke, sekarang begini, Habib bisa tulis di papan ini biar lebih jelas kalian. Ayat-ayat Al-Qur'an ada dua macam. Ayat Al-Qur'an ada dua macam. Yang pertama muhkamat. Muhkamatun. Ya, ini perhatikan. Yang pertama ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Muhkam berasal dari kata ihkam. Berasal dari kata ihkam. Apa artinya ihkam? Kekokohan. Artinya kekokohan. Kemudian kejelasan. Nah, maka ayat-ayat yang muhkamat itu adalah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sudah sangat jelas artinya, sangat jelas maknanya, sangat jelas maksudnya, sehingga manusia yang membaca ayat-ayat yang muhkam ini, dia tidak perlu mentafsirkan macam-macam, tidak perlu memikirkan macam-macam lagi. Karena apa? Sudah sangat jelas. Ayat-ayat muhkam ini, para santri dan para pendengar di rumah, biasanya tentang hukum. Biasanya tentang hukum. Contoh, Habib bisa contohkan supaya kalian gampang memahami. Apabila kita membaca ayat di dalam Al-Qur'an, Habib bisa tuliskan sekalian untuk menjadi contoh kalian. Hurrimat alaikum maitatun
wad damu. Kemudian walah mul hinzir, walahmul hinzir. Baik, perhatikan contoh ayat muhkamat. Kita dapatkan di dalam Al-Quran satu ayat, hurrimat alaikum maitatun waddamu walahmul khinzir ila akhiri ayat. Diharamkan bagi kalian, diharamkan bagi kalian apa itu? Memakan bangkai, darah dan daging babi. Coba Abi bisa tanya, saat kalian membaca ayat ini, diharamkan atas kalian wahai manusia memakan bangkai, memakan darah dan juga memakan daging babi. Kira-kira kalau saat kalian membaca ayat itu tadi, kalian masih butuh penjelasan lagi enggak? Masih butuh penjelasan lagi enggak? Apakah kalian akan berpikir, oh bangkai itu bangkai yang bagaimana ya? Darah itu darah apa ya? Daging babi itu daging babi yang seperti apa ya? Apakah babi kecil atau babi besar? Bagi babi jantan apa babi betina? Babi yang warnanya hitam apa yang warnanya coklat? Apa begitu? Enggak kan? Karena apa? Sudah jelas. Berarti pada saat membaca ayat ini kita sudah paham, kita ini dilarang oleh Allah makan bangkai, makan dan makan daging sudah jelas, nggak perlu diterjemahkan macam-macam lagi, ditafsirkan macam-macam lagi. Bisa paham? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa, berarti puasanya apa puasa yang wajib? Nah, perlu ndak penjelasan lebih lanjut? Enggak perlu, karena sudah jelas. Itulah ayat-ayat yang muhkamat. Artinya manusia akan mudah memahami ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Baik. Maka ada jenis ayat yang kedua. Apa itu? Disampaikan oleh Allah, wa ukharu mutasyabihat. Selain ayat-ayat yang muhkamat, di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat jenis yang kedua, yaitu mutasyabihat. Nah, mutasyabihat, apa ayat-ayat yang mutasyabihat ini? Berasal dari kata tasyabuh. Berasal dari kata tasyabuh. Apa tasyabuh itu? Tasyabuh itu apa? Artinya adalah serupa. Serupa. Coba Habib bisa tanya, kalau kalian misalkan punya teman kalian itu anak kembar. Anak kembar. Dulu di sini ada ya kakak angkatan kalian kembar, lulus kemarin. Habib Isa dia mondok 3 tahun itu, sampai 3 tahun Habib Isa ini nggak paham. Kalau sudah anak ini datang berdua menghadap,
mana yang namanya Arafah, mana yang Arifah, bingung, sampai 3 tahun nggak bisa bedakan. Datang sendiri juga bingung, ini siapa ini ya, Arafah apa Arifah, bingung. Nah, itulah maksud dari ayat-ayat mutasyabihat. Karena apa? Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain mempunyai kesamaan, serupa, kembar, bisa dikatakan kembar, sehingga kita susah membedakan. Habib Isa baru bisa membedakan santri yang kembar itu kalau pakai kacamata. Nah, kalau pakai kacamata bisa. Yang satunya kacamatanya lonjong, yang satunya bulat. Oh, berarti tahu. Oh, ini tahu. Tapi kalau nggak pakai kacamata, bingung. Nah, ayat mutasyabihat seperti itu para santri dan para pendengar di rumah. Kalau ayat muhkam tadi, nggak bingung kita memahami, langsung bisa paham. Tapi ayat mutasyabihat karena artinya itu samar, serupa, sehingga manusia tidak mudah memahami ayat-ayat mutasyabihat. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Ayat mutasyabihat maksudnya adalah ayat-ayat yang maknanya serupa sehingga menimbulkan kesamaran di dalam pemahaman. Nah, ini ayat mutasyabihat. Biasanya ayat-ayat mutasyabihat ini berhubungan dengan sifat-sifat Allah, berhubungan dengan zat Allah. Ayat-ayat mutasyabihat banyak berbicara tentang ketauhidan. Biasanya seputar sifat Allah, kemudian juga tentang ketauhidan atau keimanan. Walaupun ada juga tentang syariat. Nah, ini ayat mutasyabihat, sehingga manusia menjadi agak bingung pada saat memahami ayat-ayat mutasyabihat karena samar, seperti kita mengenali dua orang yang kembar, itu susah. Nah, salah satu contoh ayat-ayat mutasyabihat itu kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, kita akan menemukan di dalam Al-Quran kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa artinya ini? Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Maksudnya adalah Allah. Coba Habib bisa tanya kepada kalian, saat kalian membaca ayat seperti, dan banyak di dalam Al-Quran kita temukan kullu
kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan binasa, akan musnah. Illa wajhah, kecuali wajahnya. Maksudnya kecuali Allah yang dimaksud di sini. Nah, ini adalah ayat mutasyabihat. Karena apa? Coba kita pahami. Kecuali wajahnya. Maka orang yang tidak mempunyai ilmu yang cukup akan berbahaya apabila berusaha untuk memahami ayat-ayat seperti ini. Sehingga dia akan bisa mengatakan, loh, berarti Allah itu punya wajah seperti kita manusia. Apakah Allah punya wajah seperti kita manusia ini? Akhirnya dia membayangkan wajahnya Allah itu seperti apa. Bisa dipahami nggak? Boleh nggak mencoba memahami wajahnya Allah seperti apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Sehingga kita akan mengatakan, oh, Allah itu punya wajah. Berarti kalau yang punya wajah itu berarti seperti manusia. Padahal di ayat yang lain kita akan ketemu dengan satu kalimat, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai, apapun tidak ada yang menyerupai Allah. Sehingga bisa nggak kita membayangkan wajahnya Allah? Bisa nggak? Nah, nggak bisa. Ayat-ayat seperti inilah para santri yang dikatakan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kaitannya dengan surat Ali Imran ini, apa asbabun nuzulnya surat Ali Imran? Asbabun nuzul surat Ali Imran apa? Datangnya rombongan pendeta-pendeta dari Najran. Hubungannya apa dengan penjelasan Allah tentang ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih? Karena apa? Karena pendeta-pendeta itu mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah putra Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan lantaran mereka berpegang teguh pada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang itu ayat mutasyabih. Loh, apakah mereka juga baca? Baca. Tetapi yang mereka pakai bahan adalah ayat-ayat yang mutasyabih, di mana di dalam Al-Quran di surat An-Nisa kita akan ketemu dengan kalimat kalimatullah, ruhullah. Kita akan ketemu dengan itu. Sehingga itulah ayat-ayat mutasyabih. Maka mereka anggap yang dimaksud ruhullah, kalimatullah itu Nabi Isa, ruhullah itu adalah Siti Maryam. Inilah pemahaman terhadap ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Kalau ayat muhkam itu ayat yang mudah kita pahami, Allah menurunkan ayat muhkam itu agar manusia bisa gampang memahami isi Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih tidak mudah manusia untuk mengerti. Nah, kalau kita pahami ini para santri, maka santri yang cerdas, santri yang santri yang bisa kritis, dia akan muncul satu pertanyaan di sini. Allah menurunkan Al-Quran itu berupa ayat-ayat yang muhkam, yang gampang dipahami oleh manusia. Memang tujuannya agar supaya manusia itu mudah mempelajari Al-Quran. Tapi Allah juga menurunkan ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang nggak mudah dipahami oleh manusia, dan mungkin manusia tidak akan bisa memahaminya. Kalau santri yang kritis dengan penjelasan ini, dia akan muncul satu pertanyaan. Ayo, siapa yang muncul satu pertanyaan? Allah menurunkan ayat muhkam, Allah juga menurunkan ayat mutasyabih. Pasti akan muncul satu pertanyaan.
Kalau yang nyantol ini pasti muncul. Ayo. Ada? Ada yang muncul satu pertanyaan kritis di sini? Enggak. Ya. Ya, ini berarti mendengarkan. Yang lain kayak ikan tombro berarti. Cuma mendelik tok. Tapi tidak paham. Berarti yang paham cuma ini. Kalau memang Allah tujuannya menciptakan ayat muhkam itu supaya manusia gampang mengerti Al-Quran, pertanyaannya, lalu kenapa Allah kok menciptakan ayat-ayat yang mutasyabih? Padahal ayat mutasyabih itu sulit dipahami oleh manusia, bahkan tidak mungkin manusia bisa memahaminya. Loh, kenapa kok Allah tidak menciptakan ayat-ayat yang muhkamat saja semua di dalam Al-Quran ini, supaya semua ayat-ayatnya bisa dipelajari dengan mudah? Paham nggak ini pertanyaannya? Paham ya? Kira-kira kalian ada nggak pertanyaan seperti itu? Ada, karena barusan Habib bisa sampaikan. Dari tadi nggak ada. Masih kebayang kasur, kebayang bantal. Pertanyaan kritisnya itu, loh kenapa? Kalau memang seperti itu tujuannya, kenapa Allah kok tidak saja sekalian Al-Quran ini ayat-ayatnya semuanya ayat-ayat yang muhkamat, agar supaya apa? Agar supaya kita mudah untuk mempelajari. Paham enggak? Paham ya? Nah, pertanyaan itu perlu dijawab? Perlu, tapi tidak dijawab sekarang, tapi dijawab di episode selanjutnya. Insya Allah hari Sabtu pertanyaan kritis tadi akan terjawab. Kenapa Allah kok juga menciptakan ayat-ayat yang sulit untuk dipahami, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Baik, insya Allah akan dijelaskan hari Sabtu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istaudatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad.